Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus.
Salam sehat bagi kita semua. Tentu saya berharap setiap kita, dimanapun berada, boleh dalam kondisi yang sehat. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini kembali kami boleh diberi kesempatan untuk boleh menikmati dan merayakan hari Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah pemberitaan firman-Mu sebentar ini, biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan dan melayakan hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dan kiranya nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa demi nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah memasuki bulan Mei tahun 2021 ini. Dan sepanjang bulan Mei ini, kita akan merenungkan tema-tema tentang bagaimana kita harus peka menilai tanda zaman. Kita perlu menyadari bahwa janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua semakin dekat. Untuk itu, kita perlu berjaga-jaga agar tidak terlena dengan situasi dunia ini. Tetapi biarlah kita boleh semakin hari semakin waspada untuk menilai situasi dari zaman ini. Sebab Tuhan Yesus dengan jelas telah memberikan tanda-tanda kepada kita sebelum kedatangannya yang kedua. Hal ini bertujuan agar jangan sampai kita kedapatan tidak siap dan tertinggal saat Ia datang kembali. Tidak semakin mudah, itulah tema yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Bahwa benar, menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, hidup orang percaya tidaklah semakin mudah. Kita perlu terus waspada terhadap tipu muslihat iblis. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia, dan jangan sampai kita menyerah pada penganiayaan yang mungkin saja akan kita alami. Untuk mendasari renungan kita pada siang hari ini, mari saya ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayat 3 sampai yang ke-14. Injil Matius, pasal ke-24, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Amin.
Senang dan berbahagia Bapak Ibu, setiap kita yang membaca firman, merenungkan firman, terlebih lagi setiap kita yang terus berjuang melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kekristenan secara tidak langsung kita mengenal yang namanya istilah 5K. Apa itu 5K? Tentu 5K ini bukan istilah yang suka kita baca di sekolahan atau di tempat-tempat umum yang lainnya, saudara. Yakni tentang kesehatan, kesabaran, kebersihan, ketekunan, dan kesopanan. Tentu bukan itu. Namun di dalam kekristenan kita mengenalnya dengan kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan kedatangan Yesus. Bapak Ibu, 4K pertama kita tahu semua telah tergenapi sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam kitab suci. Dan kita pun yakin dan percaya bahwa K yang terakhir, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua pun akan digenapi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat kelahiran Yesus yang kita peringati sebagai hari Natal di tanggal 25 Desember, banyak orang kita melihat begitu senang dan gembira, bukan? Mungkin kecuali Raja Herodes waktu itu yang gelisah dan takut karena mendengar bahwa seorang raja telah lahir. Namun pada umumnya Natal itu akan menunjukkan nuansa yang sukacita, ada kegembiraan, ada kado di mana-mana. Kita tahu zaman sekarang kita melihat banyak orang merayakan Natal, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pun mereka turut merayakan Natal. Namun berbeda dengan K yang pertama, K yang kedua yaitu tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Pada saat kematian Yesus, waktu itu kita semua tahu bagaimana nuansa sukacita di Natal itu seketika hilang. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi kado. Yang ada adalah nuansa kesedihan, kecemasan, keraguan, dan juga ketakutan. Kita bisa melihat bagaimana murid-murid Yesus satu persatu mulai meninggalkan Dia. Bahkan Petrus didapati menyangkali Yesus. Kemudian K yang ketiga, kebangkitan Yesus yang kita peringati sebagai hari Paskah. Apa yang terjadi saat Yesus bangkit? Waktu itu banyak orang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Apalagi orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat, saudara. Bahkan sampai hari ini pun kita tahu ada begitu banyak orang yang tidak percaya kalau Yesus telah bangkit dari kematian. Sehingga mulai beredar kabar-kabar kalau tubuh Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Banyak orang tidak percaya Yesus yang mati di salib itu telah bangkit dari kematian. Namun ketika akhirnya Yesus menampakkan diri kepada para murid dan kepada banyak orang, barulah mulai orang percaya. Lalu kemudian 40 hari kemudian, setelah Yesus bangkit, kemudian Ia pun naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Itulah 4K yang telah tergenapi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan secara khusus hari ini kita akan fokus kepada K yang terakhir, yakni tentang kedatangan Yesus kali kedua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dapat melihat berbagai respon dari banyak orang tentang keempat K yang pertama. Lalu bagaimana dengan K yang terakhir ini, tentang kedatangan Yesus kali yang kedua? Bagaimanakah respon kita sebagai orang percaya tentunya terhadap kedatangannya yang kedua ini? Tentu kita percaya dan kita mengaminkan bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Adakah kita menyadari dan waspada dan telah siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua? Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan percakapan Yesus dengan beberapa orang muridnya. Di bagian Injil yang lain, yakni Injil Markus, kita akan mengetahui beberapa murid itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, dan juga Andreas. Kala itu mereka bertanya pada Yesus tentang kedatangannya yang kedua dan tanda kesudahan dunia.
Kemudian Yesus memberikan beberapa jawaban mengenai tanda yang mereka tanyakan. Yesus katakan bahwa akan ada banyak penyesat atau mesias-mesias palsu yang berkata-kata atas namanya. Kemudian akan terjadi perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan orang-orang percaya akan dibenci, dianiaya, bahkan akan dibunuh oleh karena iman percaya mereka. Akan banyak orang percaya akan murtad dan juga saling membenci satu dengan yang lain. Akan ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu, belakangan ini di media sosial kita dihebohkan dengan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Ya, dia mengaku sebagai nabi yang ke-26. Nah, Bapak Ibu, kita melihat tanda-tanda akhir zaman itu begitu dekat, begitu jelas dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita melihat tanda-tanda bagaimana orang-orang mulai kelaparan, bencana alam terjadi di mana-mana. Tanda-tanda itu telah nyata terjadi. Dan Yesus pun berkata, memang itu semua harus terjadi. Dan semua itu hanyalah permulaan daripada penderitaan menjelang zaman baru. Bukan kesudahan dari akhir zaman. Tentu kita sekali lagi boleh mengingat dan menyebutkan mungkin satu persatu tanda-tanda yang Yesus katakan di atas. Bahkan Bapak Ibu, pandemi yang kita alami saat ini pun dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda tersebut. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi ini, yang kemudian berujung pada sulitnya untuk menafkahi keluarga sehingga timbullah kelaparan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita perlu waspada menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Sebab hidup kita tidak semakin mudah, sebab akan banyak tantangan dan penderitaan yang harus kita hadapi. Karena iblis tentu tidak akan tinggal diam melihat orang-orang yang tetap setia dan taat kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari, seperti nasihat yang dikatakan Paulus kepada jemaatnya yang di kota Efesus, kita perlu kuat di dalam Tuhan. Untuk itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan sampai kesudahannya. Sebab orang yang bertahan sampai akhir, merekalah yang akan selamat. Kemudian di bagian akhir perikop dari bacaan kita, Yesus berkata bahwa Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Selain kita harus waspada terhadap segala tanda akhir zaman, kita pun harus tetap terus memberitakan Injil. Kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mengapa kita harus terus setia kepada Tuhan? Bapak Ibu, karena itulah hidup kita tidak semakin mudah menjelang kedatangannya. Jangan sampai semua itu membuat kita menyangkali iman dan meninggalkan Tuhan. Karena orang yang didapati memiliki iman dan setia pada Yesus akan menerima berkat, yakni hidup yang kekal. Bapak Ibu, suatu hari nanti di dalam kekekalan akan banyak suara tangisan penyesalan yang tidak ada gunanya, karena pintu pertobatan telah ditutup oleh Tuhan. Betapa celakanya kita jika salah satu jeritan tangisan itu adalah keluar dari mulut saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selagi ada kesempatan, mari kita datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya apabila selama ini iman kita begitu rapuh dan mudah goyah oleh karena kita tidak sanggup menghadapi segala tanda akhir zaman ini. Dan itu membuat kita berkompromi dengan apa yang dunia tawarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang hidup kita tidak semakin mudah di zaman akhir ini. Namun percayalah Bapak Ibu, kita punya Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kita untuk menghadapi itu semua. Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk kita dapat menghadapi segala tantangan,
menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Mari kita mau lebih waspada dan mempersiapkan diri dengan segala perlengkapan senjata Allah, dan hidup menjadi saksinya dimanapun kita berada, sehingga kita pun boleh didapati setia pada akhirnya nanti. Sekali lagi Bapak Ibu, menjelang kedatangan Yesus yang kedua ini, akan banyak penderitaan yang mungkin saja akan kita alami. Tanda-tanda akhir zaman begitu jelas di depan mata kita hari-hari ini. Biarlah kita mau terus waspada, biarlah kita mau terus hidup dekat dengan Tuhan, karena di dalam Dialah kita beroleh kekuatan. Biarlah kuasa yang ada di dalam diri setiap orang percaya, yaitu Roh-Nya yang kudus, boleh memampukan kita untuk kita boleh terus tetap waspada dan bertahan terhadap segala penderitaan yang mungkin saja akan kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak semakin mudah hidup kita menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Untuk itu, saya mengingatkan kita, mengajak kita untuk boleh terus tetap waspada terhadap segala penderitaan yang mungkin saja akan kita alami. Dan biarlah pada saat kedatangannya yang kedua, kita boleh didapati setia dan tidak menyangkali Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita untuk terus waspada dan memberikan kita kekuatan supaya kita boleh terus kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa, ketika Engkau naik ke surga, Engkau berjanji memberikan Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal itu, untuk boleh diam di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya padamu. Sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami pun boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan juga perlindungan. Sehingga hari demi hari yang kami lalui ini, kami boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sehingga kami boleh terus ada perlindungan yang daripada Engkau dalam kehidupan kami. Ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pergumulan ataupun penderitaan yang mungkin saja akan kami alami, yang akan kami hadapi, biarlah itu semua tidak membuat kami jatuh sampai tergeletak. Dan biarlah kami rindu tentu saat kedatangan-Mu kali yang kedua nanti, kami pun boleh didapati setia dan tetap memiliki iman kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Tolong dan ampunilah kami yang berdosa ini ya Bapa. Kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.